Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat, dan Kita Aman. Haleluya. Seperti biasa kita angkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan. Setelah itu kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Apa yang mau Tuhan katakan buat kita hari ini. Amin. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Bukan dengan barang fana, Ya Bapa, Kau menebus dosaku. Ya Bapa, terima kasih. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, kan dengan emas perak Kau membayar diriku. Amin. Terima kasih Bapa. oleh segenap Hanya dengan kasih-Mu Tuhan, Kau telah lunasi segala dosa-dosa kami. pengorbananmu Oh, terima kasih Tuhan. telah mati Amin. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bapa, terima kasih. Semuanya sia-sia dan tak berarti Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Bapa, pujian ini adalah doa kami. Maukah saudara, pujian ini menjadi doa setiap kita. bukan dengan barang fana. Terima kasih Bapa. Kau menebus dosaku Ya Tuhan, terima kasih. dengan Darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti
Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami telah Kau tebus dengan darah-Mu yang sangat mahal Bapa. Anugerah yang istimewa boleh kami terima. Ini adalah sesuatu yang luar biasa buat kami. Kami bisa berintim dengan Engkau. Kami bisa merasakan hadirat-Mu. Kami bisa mendapatkan pertolongan yang nyata dari Engkau Bapa. Ketika kami percaya teguh di dalam iman kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau selalu hadir dalam kami. Engkau ada di setiap rumah anak-anak-Mu saat ini Bapa. Sedang apa mereka, dengan keadaan apapun mereka, Engkau ada di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu Tuhan kegelisahan hati mereka Bapa. Kegelisahan hati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang belum ada jalan keluarnya. Tapi biarlah mereka tetap teguh dan percaya bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Yang sakit juga demikian Bapa, menantikan kapan Engkau datang untuk menyembuhkan. Hari ini juga, saat ini juga mujizat yang besar terjadi. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan dilimpahi dengan berkat dalam nama Yesus. Yang belum dalam keberhasilan, Tuhan buka jalan Kau menjadi berhasil. Yang dalam keadaan bimbang, ragu, kecewa, diangkat semuanya sampai pada akar-akarnya. Digantikan dengan kepercayaan yang dari sorga. Kau jamah hati mereka, Kau jamah pikiran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dari renungan harian ini Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya memberi judul mahal dan gratis. Haleluya. Mahal dan gratis. Kira-kira banyak gak yang suka kalau mahal dan gratis? Pasti banyak yang suka. Apalagi kalau ada gratis gitu ya. Gratis pasti suka. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini yang mendengarkan, mengikuti renungan online dari Kita Sehat, Kita Kuat ini, engkau mendapatkan yang mahal dan gratis. Apa Bu itu Bu yang mahal dan gratis? Yang mahal dan gratis itu kita lihat aja ke dalam firman-Nya. Tapi kebanyakan orang-orang kalau gratis dipikir itu murahan. Ternyata ini yang saya berikan judulnya itu mahal, tapi gratis. Percaya apa enggak? Bukan dengan barang fana. Tuhan telah menebus setiap dosamu dan dosaku. Yuk kita masuk yuk ke dalam Matius 10. Kita baca dari ayat yang ke-5 ya. Kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Mau kita baca bersama atau bersama? Saya dengar
Ya bersama gitu ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi sudah diberi pesan gitu ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sudah ada pesannya gitu. Gak usah ke tempat orang-orang Samaria, tetapi utamakan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kita itu Israel Tuhan itu diperhatikan dalam firman ini dari pelayanan Paulus ya. Sembuhkanlah, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Saya beberapa hari yang lalu sudah menyaksikan, sejak saya SD itu sudah diajarkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Hai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kau dikasih karunia, kau yang dipercayai. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Jadi kita nggak usah, waduh dikek bayar piro ya aku ngusir setan. Kalau ke orang-orang berilmu itu bayar. Tapi kalau datang kepada anak-anak Tuhan tidak membayar. Amin. Tidak membayar. Loh Bu, kalau memberikan persembahan itu gimana? Karena saya seorang hamba Tuhan ya, gembala ya. Ada sih beberapa kali waktu itu saya sampai bilang, loh Bu, ini nggak ada ibadah, jadi nggak ada persembahan. Saya bilang itu agar tidak salah paham gitu ya. Ini ternyata orang-orang itu mengatakan, loh ini untuk pekerjaan Tuhan Bu di tempat ini. Cuman sedikit, tidak sebanding Bu dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tolong Ibu terima. Nah itu persembahan bukan bayaran saya. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kesini wis aja mikir waduh aku gak duit bayar piro yang Bu Ida ora ono bayaran gitu ya. Kalau saudara mau mempersembahkan itu tidak ada tarifnya, sesuai dengan hati Bapak Ibu. Kalau mau memberikan persembahan, kalau enggak memberikan juga tidak apa-apa, pasti saya layani. Kalau tidak ada COVID-19. Loh Bu, kalau ada COVID-19 gini nih, ya kita jaga jarak, tapi kalau urgent banget gitu ya. Tapi hari-hari ini kalau kesehatan saya kurang fit, namanya manusia loh, saya ini tetap punya kadang sakit gitu, itu wajar gitu ya. Jangan bilang loh, masa duwe karunia iso kesembuhan kok loro. Loh, langitmu aku iki apa ngono, sakti po. Bukan, tapi saya manusia biasa sama dengan Bapak Ibu. Ketika saya capek saya tidur, ketika saya lagi nggak fit gitu saya ya pusing, itu wajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong jangan diperdebatkan masalah ini gitu. Nah di sini mau saya katakan jangan khawatir kalau minta tolong, tidak ada bayaran. Gak usah nggawa duit sing itu sari gitu, sari wangi. Gak usah membawa uang sari gitu. Persembahkanlah iman percayamu saja. Pokoknya saudara, saya tidak melihat agama Bapak Ibu ya, siapapun yang mau monggo. Tapi nanti kalau untuk berjumpa dengan saya hari-hari ini saya masih belum bisa karena badan saya kurang fit gitu ya. Tapi nanti kalau udah selesai baru ya. Nah, nggak ada bayaran karena firman Tuhan sudah perintahkan di sini. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita nggak kulaan, ya nggak apa-apa kita berikan. Tapi kalau kulaan ya mesti golek bati. Tetapi pelayanan Tuhan bukan masalah kulaan, bukan masalah urusan keuangan. Amin, jelas ya. Iman
percaya. Saudara datang dengan membawa iman percaya dan saudara mendapatkan jamahan Tuhan melalui doa saya bersama tim saya. Saudara pulang dengan membawa sukacita, saudara pulang membawa mujizat, itu adalah anugerah yang terbesar. Dan selanjutnya apa yang saudara berikan bukan untuk saya tetapi muliakanlah nama Bapa. Amin. Ketika saudara memuliakan nama Bapa, Bapa semakin mengasihi engkau dan dia akan terus dan terus melawati engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lanjut firman Tuhan. Janganlah kamu membawa emas atau perak. Nah ini, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan dua helai kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nanti soal upah yaitu tadi yang saya katakan persembahan itu gitu. Amin. Jadi jangan sampai salah. Pendeta doyan duit, hati-hati loh ya Bapak Ibu. Jangan sampai. Oh, pendeta itu aku nggak senang mbek pendeta. Soalnya pendeta itu loh doyan duit. Enggak, pendeta doyan sego. Itu kalau pendeta Jawa doyan sego. Kalau pendeta Amerika ya doyan roti mbek keju gitu ya. Nah, ibu iklan ngomong kok jangan kuasar Paul. Ini saya apa adanya. Saya nggak bisa untuk lembut-lembut, inilah saya. Mari kita lanjut dalam firman Tuhan ya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, saya ulang, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan akan sediakan semuanya melalui otomatis, nggak ceblok dari langit, melalui orang-orang yang digerakkan hatinya. Amin. Wis aja mikir waduh, lah iki gak duwe sangu, mbek Tuhan dikon pelayanan. Rono-rono yo gak duwe sangu ya apa iki gitu. Percayalah. Ketika Tuhan utus, engkau pasti dibekali kok. Lanjutnya, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Maksudnya apa? Orang yang bisa menerima kita. Ada orang yang curiga gitu ya. Iki kok jangan-jangan iki mek njaluk duit tok iki. Pendeta pinter ngomong. Dulu saya masih ingat, saya punya saudara Bapak Ibu, kalau ketemu pendeta pasti dia selalu bilang, pendeta itu apa? Pengemis berdasi. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati. Pendeta itu adalah hamba Tuhan. Begitu saya sekarang menjadi hamba Tuhan, aduh paling wedi saya, paling takut saya ini kalau soal duit ngemis sih banget, takut saya. Tuhan ampuni. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita berprasangka yang salah. Siapapun, dari agama manapun. Amin. Seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, apalagi yang di pendeta itu Kristen, gak ada pendeta itu pendeta yang lain gitu ya. Mungkin ada ya dari Konghucu kali ya, namanya pendeta mungkin kayaknya ya. Apa dari Hindu mungkin ya, pendeta Hindu gitu ya. Tapi mau saya katakan, kita harus saling menghargai sesama manusia. Amin. Dan jangan sampai punya prasangka bahwa pendeta itu doyan duit. Kita ingat-ingat, doyan duit, tahu duit, uang. Pendeta itu bukan karena uang. Bukan doyan uang, doyannya makanan, nasi. Ya pasti. Doyan itu kan berarti dimakan toh. Nah, itu nasi, bukan uang. Yuk kita lanjut aja deh. Kok terus saja kita bergurau di sini ya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak ditinggal dan seorang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jadi kalau oleh drudur, berarti sama Tuhan dalam firman ini diajari toto kromo. Ada saudara yang ke rumahnya orang itu gak ada permisi, gak ada mulon nuwun, tahu-tahu duduk di ruang tamu. Setelah bertamu
Tuhan Yesus, terima kasih sukacita yang luar biasa ya. Dari hari apa itu kita diajar untuk bersukacita ya. Hari ini kita tetap bersukacita lagi. Duduk, saya bayangkan duduk di ruang tamu itu ada kuenya, tahu-tahu kuenya habis. Aduh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan memberikan sukacita yang besar. Aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan baik buat saudara dan saya. Amin. Ada sukacita. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan barang yang luar biasa. Bukan dengan barang fana kita ditebus, tetapi oleh darahnya yang mahal. Maka dari itu kita dipenuhkan dengan sukacita surgawi. Haleluya, haleluya. Ayo lanjut aja ke dalam firman Tuhan ya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, jika orangnya itu nggak senang dengan kedatangan saudara, salammu itu kembali kepadamu. Jadi kita juga nggak usah menyesal. Anceni wong iku jahat sombong. Ditenono ae lah, jangan bersungut-sungut. Ya, tenang toh. Sombong pol gitu ya. Aduh Tuhan Yesus. Saya itu kalau pergi bertiga Bapak Ibu, kalau mau tahu, saya itu kalau pergi bertiga, isinya itu cuma bergurau. Ini saya ingat lagi bepergian ini gitu ya. Ya gitu. Isinya Pak. Aduh, siapa yang mau ikut saya pelayanan, angkat tangan gitu ya, nanti biar dicatat nanti ya. Tuhan terima kasih buat sukacita yang diberikan saat ini. Lanjut aja ya ke firman, kok guyone bu gitu ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Semua apa yang dilakukan yang tidak baik buat saudara dan saya itu urusannya Tuhan. Jadi kita tidak usah berdebat. Amin. Tetap milikilah iman yang kuat, iman yang kokoh. Kalau Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma, Tuhan sudah memberikan yang gratis, kita juga memberikan yang gratis. Bukan hanya pelayanan kita, tapi hati kita yang gratis untuk tetap bersukacita. Kita ditolak, kita dibenci, kita nggak direken, kita dianggap orang apa aja deh gitu ya. Ya sudah, biar aja gitu, kita ikuti. Tuhan akan atur dengan waktu-waktu yang Tuhan mau. Amin. Ketika orang itu mau menghargai saudara, Tuhan juga hargai. Ketika saudara diutus dan orang itu tidak menghargai saudara, orang itu pun akan jauh tidak dihargai oleh Tuhan. Tetapi apakah itu permintaan? Bukan. Biarlah kehendak Bapa yang jadi atas orang-orang itu. Ini jadinya mahal dan gratis itu tadi. Tanpa ada yang mahal dikorbankan, saudara tidak akan memiliki hati yang legowo. Saudara nggak akan punya hati yang penuh kasih. Ini berbicara bagian dari kasih. Dimarahi orang, dikatakan orang doyan duit, dikatakan orang pendeta doyan duit, dikatakan orang pendeta suka minta-minta. Aduh, itu semua berlalu begitu saja. Gak ada sakit hati sama sekali. Kita hanya, Bapak terima kasih. Kalau tuduhan-tuduhan yang enak itu sudah saya terima gitu ya. Karena Engkau adalah yang terbaik buat saya. Apakah tidak kembali dengan baik? Kembali loh Bapak Ibu. Berapa puluh tahun yang lalu ini terjadinya. Sekarang anak saya itu sudah berusia 26 tahun. Kejadian ini dia masih kelas 2 SD. Berarti berapa puluh tahun yang lalu. Kami pelayanan ke salah satu rumah. Orangnya itu bengis sekali. Tetapi saya berdoa, saya bilang ke anak saya, Nael angkat satu pujian. Dan dia angkat satu pujian gitu. Ketika itu dia memujikan. Maka intinya dalam pujian itu intinya kita melayani itu untuk jiwa-jiwa yang tidak mengenal akan kasih Bapa. Isinya di pujiannya dia itu saya lupa
notnya, kata-katanya ya, tapi dia bisa memujikan itu. Nah, setelah dia selesai pujian, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kami berdua diterima di rumah ini dengan baik dan sangat dihormati. Kiranya Bapa yang menurunkan berkat buat keluarga ini. Ketika mereka menghormati hamba dan anak hamba, Engkau akan jauh lebih menghormati mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah. Saya bilang itu, saya akan tinggalkan keluarga ini Tuhan, dan shalom ada di rumah ini. Haleluya, amin. Kami pulang berdua. Akhirnya setelah kami pulang, singkat cerita kami pulang tengah malam, berapa puluh tahun yang lalu, ini dia masih kecil. Dan malam-malam ada orang ini rumah, ngebel di rumah, dan dia keluar, Mami, orang yang tadi siang yang kita datang ke rumahnya. Dan saya juga lari, waduh matengkon, ini pasti mau ngelabrak saya mikir gitu. Terus, oh iya, ayo masuk. Kok malam-malam ke sini? Enggak, sudah, terima kasih. Tante, terima kasih. Saya cuma mau ngasihkan ini, Bapak Ibu tahu apa? Sepiku 2 kotak loh. Terus, anak saya itu sudah pegang baju saya aja di belakang. Ayo masuk dulu. Enggak, cuma nganter ini, terima kasih. Terus dia bilang, maaf loh ya kejadian tadi siang saya minta maaf gitu. Nyo, maaf ya Nyo. Iya, katanya anak saya gitu. Terus kita masuk, tadi siang marah kok sekarang dikasih sepiku 2 kotak ya gitu. Nah itu loh pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa terjangkau oleh hati dan pikiran manusia. Ketika Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Bukan sepikunya yang saya sedih ini, saya nangis ini, bukan sepikunya. Hati yang keras dijamah oleh Tuhan menjadi lembut dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Akhirnya dia datang untuk meminta maaf kepada saya, burennya Tuhan ini. Dan dia membawa berkat. Waduh. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita memiliki prasangka-prasangka yang salah kepada hamba-hamba Tuhan. Soal hamba Tuhan itu baik atau tidak, dia tetap orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Nah di sini yang mau saya katakan Bapak Ibu, buat saudara sekalian, kita buka dulu yuk di 1 Petrus. 1 Petrus bentar ya. 1 Petrus. Kita akan buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 22. Ayat 18 dulu kita baca. 1 Petrus 1 ini saya mau bawa ke sini. Paham ya dengan ilustrasi saya tadi dan cerita-cerita saya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal, oleh darah Yesus. Masih ingat kisahnya Abraham, dia memiliki seorang anak Ishak. Karena ketaatan Abraham, Ishak yang harus dibawa untuk dibunuh. Tetapi apa yang terjadi ketika Abraham mau membunuh anaknya, malaikat Tuhan memegang tangannya dan katakan, stop Abraham, jangan dibunuh anakmu itu. Ketika Abraham tahu itu, ada suara domba yang mengembik, dan dia melihat domba itu terjepit. Siapa yang mengirim? Allah Bapa. Dan akhirnya domba itulah yang disembelih. Kita karena dosa dan kutuk dari nenek moyang sejak zaman Adam dan Hawa, dan sampai dimusnahkan semuanya, sampai ada air bah yang datang, dan kita tetap ada di dalam kuasa dosa. Dalam perjanjian baru, Allah Bapa berikan putranya untuk saudara dan saya. Dan yang dikatakan dalam firman itu sangat jelas sekali Bapak Ibu. Dan kita sudah hidup di dalam satu kemerdekaan. Ayat yang ke-22, tetap 1 Petrus tadi ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tuhan hanya meminta kita mengasihi dengan segenap hati kita. Amin. Karena saudara dan saya sudah memperoleh yang gratis dari Allah Bapa. Sukacita adalah menerima dan membagi dengan cuma-cuma. Maukah saudara dan saya kalau memberikan pertolongan, memberikan doa, itu kita jangan menantikan imbalan, tetapi kita lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas bagi sesama. Dan jangan katakan ku tak pandang dari gereja manapun, katakan yang sedemikian. Jangan engkau pandang itu dari mana. Gak perlu ditanya agama apa. Yang penting orangnya percaya. Kalau orang itu mau datang kepada saudara, saya yakin orang-orang yang datang itu sudah tahu kalau kita itu orang yang percaya Yesus. Kita itu disebut Kristen karena kita membawa Alkitab. Betul ya? Dan ada gereja, pasti disebut orang Kristen. Kalau ada agama lain, dia datang meminta tolong kepada saudara, khususnya ini kepada hamba-hamba Tuhan yang pelayanan ya. Saudara ini semua hamba Tuhan gitu. Jadi kita bisa melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita lepaskan cinta kasih seperti apa yang sudah tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang kau beri. Kau jadikan kami adalah murid-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami mau mengikuti teladan-Mu, dan Engkau sudah memberikan tugas kepada kami sebagai tugas amanat agung-Mu Bapa, dan Kau pakai kami semakin hari semakin heran dengan karunia-karunia yang Kau percayakan. Tetapi biarlah hati kami Tuhan tetap melekat kepada Engkau, dan hati kami Tuhan tetap memiliki hati kasih, hati yang Bapa ajarkan buat setiap kita. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun mereka Bapa. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan kekurangan dalam sesuatu apapun. Mereka tidak akan bimbang dan ragu untuk menerima segalanya yang dari Engkau. Mungkin yang saat ini belum datang Tuhan dalam pergumulan mereka, di dalam doa mereka, namun biarlah mereka tetap memiliki iman yang percaya. Ketika Engkau sudah menebus dengan harga dan darah yang mahal, pasti semuanya akan terjadi, karena Engkau adalah satu-satunya yang bangkit dari antara yang mati. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau di mana saja berada. Di dalam nama kasih kuasa-Mu ya Bapa, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.